Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sidik Mendes ini, teman-teman. Pada hari ini saya kedatangan satu buah power supply lagi, teman-teman. Jadi power supply ini rusak dengan kerusakan mati total. Nah, kita akan coba untuk mengecek dan mencoba memperbaiki power supply ini. Apakah power supply ini masih bisa diperbaiki atau tidak? Kita akan cek ya nanti setelah perbaikan, apakah hasilnya bagus ataupun tidak. Nah, teman-teman, kita akan langsung untuk memperbaiki power supply ini. So, let's go start it. Oke teman-teman, untuk langkah awal, berhubung power supply ini mati total, katanya ya, ini masih katanya, kita akan coba dulu untuk menyalakan power supply ini. Kita sambungkan untuk kabel inputan AC-nya dulu ya teman-teman. Kita akan coba apakah benar power supply ini mati total atau hanya tegangan outputnya saja yang tidak keluar gitu teman-teman. Kita akan coba colokkan dulu. Ya. Teman-teman, untuk yang teman-teman yang memiliki servisan power supply seperti ini, by the way ini ada power supply switching 12 volt 5 ampere ya. Oke, teman-teman, kita akan coba untuk mencolokkannya apakah power supply ini memang mati total ataupun hanya keluhan lain ya. Oke, teman-teman, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gini aja dah. Yap teman-teman, benar saja ya, power supply ini ternyata memang mati total. Tidak ada indikasi lampu indikator ini mati dan tidak ada getaran apapun ya teman-teman. Kita akan coba cek untuk bagian di outputnya, apakah outputnya ada atau tidak ya, atau hanya LED-nya saja yang bermasalah gitu teman-teman. Kita cabut dulu ya untuk lebih amannya. Nah, kita cek dulu. Kita siapkan ampermeter untuk mengukur tegangan outputnya. Kita setel di skala 50. Skala 50 volt DC. Berhubung ini adalah tegangan DC, kita akan ukur dengan DC juga ya teman-teman. Oke, kita coba colokkan lagi. Lagi. Nah teman-teman, kita akan coba cek apakah ada tegangan di bagian output power supply ini. Kita taruh probe positif di positif dan negatifnya di negatif ya teman-teman. Tidak ada tegangan. Coba di bagian pin satu lagi, positif negatifnya. Ya teman-teman, tidak ada tegangan ya sama sekali. Nah teman-teman, berarti benar saja ya, power supply ini dalam keadaan mati total. Nah, kita akan coba untuk membongkarnya dan mengeceknya sebenarnya apa kerusakan yang terjadi pada power supply ini. Mudah-mudahan kita masih bisa memperbaiki power supply ini. Kita akan coba bongkar dulu. Kita cabut dulu untuk kabel AC-nya ya. Nah, untuk cara mencabutnya teman-teman bisa geser seperti ini ya. Oke teman-teman, kita wow, luar biasa teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, kondisi power supply ini sungguh sangat memprihatinkan. Lihat, fuse di sini terbakar ya teman-teman, sehingga dia terbelah seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, jika menemukan kasus power supply pas dibongkar itu ternyata fuse-nya putus atau bahkan terbakar seperti ini, teman-teman jangan langsung untuk mengganti fuse-nya ya. Karena apa? Karena fuse ini bisa meledak ataupun putus ini karena ada rangkaian di sini yang short ataupun konslet. Makanya sebelum kita mengganti fuse di sini, kita harus cek dulu bagian mana yang konslet ataupun bagian mana yang rusak ya teman-teman. Dan sebelum itu teman-teman alangkah baiknya untuk membersihkan dulu ya untuk power supply-nya, karena di sini sungguh sangat kotor sekali dan ada bekas terbakar. Saya akan coba membersihkannya terlebih dahulu teman-teman. Oke.
Nah, jadi teman-teman, saya sudah membersihkannya ya semampu saya. Berhubung saya hanya ada sikat gigi, tidak ada koas, makanya saya menggunakan sikat gigi ya. Jadi bersihnya ini kurang maksimal, tapi tidak apa-apa. Kita akan coba bersihkan lagi setelah power supply-nya berhasil kita cek ataupun kita perbaiki. Oke. Kita longgarkan dulu untuk bagian di sini ya, teman-teman. Kita akan cabut untuk mesin power supply ini. Yep. Satu lagi di sini. Nah, oke, wow, bisa teman-teman lihat. Di sini ada bekas seperti ini. Entah ini terkena air ataupun tidak, saya kurang tahu ya. Yang jelas power supply ini mati total dan kemungkinan besar korslet di bagian primer yang membuat dia tidak mau menyala ya, karena fuse-nya juga sudah hancur. Oke. Teman-teman, untuk pertama-tama sebelum kita analisa, kita cek dulu komponen yang rentan rusak ataupun ada bekas terbakar. Mungkin kita bisa lihat ya. Nah, selain fuse ya, ini fuse sudah jelas di sini putus, pecah. Kita cek ke bagian lain, diodanya, NTC, kapasitor, elko di sini. Ini MOSFET, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tidak ada ya untuk bagian yang gosong ya, teman-teman. Hanya saja di sini banyak yang kotor ya, banyak sekali yang kotor. Oke, teman-teman, kita akan langsung mengeceknya ya. Mengeceknya untuk komponen-komponen yang rentan. Nah, untuk pengecekan awal kita akan coba cek untuk bagian dioda ini, terus kapasitor ini. Nah, yang ini yang utama dalam primer ya. Kita cek dulu. Untuk pengecekan kita menggunakan ampermeter lagi, kita ubah menjadi kali 10 di ohmmeter. Oke. Sebelum itu kita kalibrasi dulu. Pastikan dia tepat di angka 0 agar analisa kita tepat ya. Oke. Oke, sudah. Kita cek untuk bagian dioda ini. Ini adalah dioda kiprok, dioda sisir. Teman-teman, jalur AC dia terhubung. Kita cek untuk bagian dioda ini. Dia sampai ke angka 0. Kita balik, dia sampai ke angka 0 juga. Harusnya dioda itu kan teman-teman, fungsinya itu adalah mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Namun di sini dioda loss ya, menandakan dia bisa membalikan arah ya, teman-teman, yang membuat mungkin fuse-nya ini menjadi rusak. Kita cek lanjut ke kapasitor di sini. Ya, kapasitornya juga rusak. Bukan rusak sih, mungkin rusak, karena kita untuk pengecekan lebih pasti kita harus mengeceknya itu di bagiannya itu harus dalam kondisi tercabut ya, tidak nempel di PCB ini, karena mungkin ini terhubung ke jalur-jalur yang lain. Oke, teman-teman, untuk pertama kalinya kita akan coba untuk membuka dioda ini dulu ya, teman-teman, yang sangat dekat dengan fuse. Kita akan coba buka dulu, teman-teman. Kita akan langsung untuk mencabut dioda di sini dulu ya, untuk kita ukur dengan pasti ya, karena kita untuk mengukur komponen yang pasti rusak itu ataupun memastikan komponen itu. Nah, teman-teman, kita akan coba untuk mencabutnya ya. Apakah sudah bisa dicabut? Nah, udah cabut, teman-teman. Oke. Ini adalah dioda kiproknya yang dugaan kita dia itu short. Kelihatan gak sih kodenya, teman-teman? Soalnya gelap ya. Nah, teman-teman, ini adalah inputan AC-nya di tengah 2, dan ini adalah outputnya positif dan negatif. Kita akan coba cek apakah dioda ini short atau tidak. Kalau dioda ini tidak short ataupun dioda ini bagus, kita akan pasangkan lagi dan mencari bagian mana yang short. Oke, kita cek di bagian inputan AC-nya. Inputan AC-nya itu di bagian tengah, teman-teman. Nah, iya, dia tidak short seperti tadi.
Kita coba untuk bagian outputnya, DC-nya, ya, dia jarumnya bergerak tapi tidak sampai angka 0. Nah, kita coba balik, dan ketika kita balik, dia harusnya tidak bergerak sama sekali. Nah, teman-teman, yap, berarti bisa kita asumsikan dioda ini masih bagus dan bukan dioda ini tersangkanya. Nah, kita lanjutkan untuk proses analisa lagi, teman-teman. Nah, kita cek lagi untuk bagian power supply-nya, mungkin bukan diodanya ya, karena memang jelas bukan diodanya yang rusak, teman-teman. Kita akan coba untuk cek di bagian elko-nya. Di sini elko-nya apakah short? Ya, dia sampai angka 0, teman-teman. Bentar. Ini adalah MOSFET-nya. Saya curiga di bagian MOSFET-nya ini yang bermasalah, teman-teman. Karena di sini seperti ada bagian yang sedikit gosong ya. Sedikit gosong. Kita coba cek untuk MOSFET-nya di sini. Sebelum kita buka kapasitor biar kita agak bolak-balik ya. Dia short ke tengah. Yap, dia short. Yap, dia short. Oke, teman-teman, kita akan coba untuk mencabut MOSFET di sini. Kita akan coba ukur ketika dia berada di luar PCB-nya, apakah dia short ataupun tidak ya. Kita harus memastikan terlebih dahulu. Ya, kita coba cabut MOSFET-nya dulu, teman-teman. Karena setahu saya itu dari pengalaman gitu, kapasitor ini jarang sekali rusak ya. Mungkin dari 10 power supply yang saya perbaiki, hanya satu saja power supply dengan kerusakannya itu di bagian kapasitor AC. Di bagian kapasitor 400 volt itu bukan kapasitor AC ya. Saya curiga di bagian MOSFET ini ya, teman-teman. Nah, kita coba cek dulu. Ini MOSFET jenis apa ya? Kita coba soldernya. Nah, teman-teman, ini adalah MOSFET yang kita cabut tadi. MOSFET dengan tipe FKP5N60. Kita akan coba ukur ya di luar PCB ini apakah dia short ataupun tidak. Oke, kita ukur. Ya, ternyata inilah biang keroknya, teman-teman. Yap, kita coba balik, teman-teman. Harusnya ketika kita balik seperti ini, dia tidak sampai ke angka 0 dan mungkin dia tidak bergerak sama sekali kalau kita balik ya, teman-teman. Tapi ini dia ketika saya pindahkan pinnya kemana-mana juga dia tetap ke angka 0. Jadi power supply ini jadi MOSFET ini saya bisa pastikan menurut analisa pengukuran ini MOSFET ini rusak dan harus diganti. Saya akan coba untuk mencari gantinya dulu, teman-teman. Sebentar ya, saya akan coba mencarinya dulu. Nanti kita akan bandingkan antara MOSFET yang bagus dan MOSFET yang rusak. Teman-teman, saya sudah menemukan MOSFET untuk penggantinya ya, teman-teman. MOSFET dengan tipe yang sama, FKP5N60. Nah, sekarang untuk menentukan dan memastikan, kita akan membedakan mana MOSFET yang rusak dan mana MOSFET yang bagus ya. Kita ukur seperti ini. Kita ukur, ini adalah MOSFET yang rusak tadi. Ketika kita ukur, dia terus menunjukkan ke angka 0 full ya. Nah, sekarang kita coba ukur untuk MOSFET yang baru. Nah, kita ukur
Nah, dia tidak bergerak ya ketika saya menempatkannya seperti ini. Dan ketika saya balik, dia tidak bergerak, teman-teman. Tidak bergerak sama sekali. Nah, kita coba untuk taruh yang merah di tengah. Nah, dia jarumnya ini bergerak namun tidak sampai angka 0. Kita coba untuk yang kiri. Ya, dia tidak bergerak. Kita coba untuk di sini. Ya, dia tidak bergerak juga. Nah, tidak bergerak juga. Nah, jadi teman-teman bisa kita pastikan untuk MOSFET yang ini adalah MOSFET yang rusak yang menyebabkan power supply ini korslet ataupun mati total. Kita akan coba untuk memasangkan MOSFET ini ke power supply-nya. Apakah dengan kita memasangkan MOSFET yang baru kita bisa menyalakan power supply ini ataupun memperbaiki power supply ini? Kita akan lihat ya, teman-teman. Tapi by the way, saya belum cari untuk fuse-nya ya, teman-teman. Saya akan coba jumper dulu aja ya untuk mengecek. Nanti saya setelah memperbaikinya, saya akan coba untuk mencarikan fuse yang baru ya, gitu. Kita langsung ya. Oke teman-teman, ini MOSFET yang barunya sudah saya pasang di sini ya. MOSFET yang barunya sudah saya pasang di sini. Dan pastikan teman-teman dalam penyolderan jangan sampai ada pin yang menyatu ya, apalagi di bagian MOSFET seperti ini ataupun dioda ataupun kapasitor elko ini ya, teman-teman, karena bisa meledak ya. Oh iya teman-teman, kita belum pasang untuk diodanya. Oke teman-teman, jadi kita telah mengecek power supply ini dan kita telah menduga ada satu buah MOSFET yang short ataupun yang rusak, dan kita telah menggantinya dengan MOSFET yang baru. Ini adalah MOSFET yang rusak tadi, yang short, dan ini adalah MOSFET yang barunya. Sekarang kita hanya tinggal mengecek power supply ini. Kita akan coba nyalakan dulu ya. Apakah power supply ini dengan kita mengganti MOSFET ini bisa menyala lagi, normal lagi, atau masih tetap mati total ya, seperti itu. Nah, saya sudah mencari untuk fuse-nya di sini, namun saya belum menemukan untuk pengganti fuse-nya. Makanya saya sekarang akan membuat jumperan dulu ya. Setelah saya rasa untuk power supply ini normal dan telah diperbaiki dengan tuntas, baru saya akan mencoba untuk membeli ke toko spare partnya untuk fuse pengganti di sini ya, teman-teman. Oke, kita akan membuat jumperan dulu ya, teman-teman. Jangan kemana-mana. Nah, jadi teman-teman, setelah saya membuat jumperan, inilah hasil jumperannya ya. Perlu digarisbawahi teman-teman, cara ini sangat tidak disarankan ya. Nah, cara ini saya lakukan karena saya ingin mengecek ya, untuk menggantikan fuse ini terlebih dahulu, untuk mengecek apakah dengan kita mengganti MOSFET yang korslet ini bisa membuat power supply ini menyala. Dan setelah kita mengetahui power supply ini sudah menyala normal kembali, kita bisa menggantikan kabel jumperan ini menggunakan fuse ataupun sikring yang baru. Tidak disarankan dan tidak boleh menggunakan cara ini, teman-teman. Ini hanya untuk pengecekan, tidak boleh ditiru ya, teman-teman. Oke, kita akan langsung mencolokannya apakah kita berhasil memperbaiki power supply ini ataupun tidak. Kita akan coba nyalakan. Sebelum itu kita harus bersihkan dulu untuk power supply-nya ya, sebelum kita memasang, karena di sini power supply-nya sangat kotor ya. Oke teman-teman, kita akan langsung mencobanya. Kita sambungkan untuk kabel AC-nya untuk input ke power supply ini. Oke teman-teman, saya sudah menyambungkan kabel inputan AC-nya dari sini ke power supply untuk mengecek apakah dengan kita telah mengecek dan mengganti MOSFET ini power supply ini bisa menyala. Kita akan coba ya langsung untuk menyalakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yap teman-teman, alhamdulillah. Bisa teman-teman perhatikan ya, di sini lampu LED-nya sudah menyala kembali teman-teman setelah kita pengecekan. Setelah pengecekan dan kita mengganti MOSFET yang korslet itu, power supply ini sudah menyala teman-teman. Namun
Jangan senang dulu teman-teman, kita harus cek dulu apakah tegangannya sudah keluar untuk 12 voltnya di bagian output di sini. Kita cek menggunakan ampermeter di skala 50 volt DC. Seperti ini. Oke, kita cek positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, ini adalah pin positif, ini adalah pin negatif. Alright, alhamdulillah teman-teman, sekarang tegangannya sudah keluar ya, sebesar 12 volt. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya, sudah keluar teman-teman 12 volt DC. 12 volt DC sudah keluar. Kita coba di pin yang satunya lagi, positif dan negatif di sini. Yap, teman-teman, sudah ada ya 12 volt DC. Alhamdulillah. Ditandai juga dengan indikator di sini sudah menyala dan tegangannya pun stabil ya teman-teman. Nah, tegangannya stabil ya, tidak naik turun, artinya power supply ini sudah baik, bisa digunakan kembali ya teman-teman. Nah, sebelum kita merapikannya, kita harus mencabut dulu untuk jumperan tadi karena kita harus menggunakan fuse. Tidak boleh menggunakan jumperan seperti itu karena sangat berbahaya bagi keselamatan ya, terutama orang di rumah. Tidak ada keamanan gitu teman-teman. Kita harus cabut dulu. Kita harus cabut dulu untuk bagian jumperan ini ya. Nah teman-teman, saya sudah mencabut untuk jumperannya di sini ya, dan saya telah menggantinya dengan fuse yang baru di sini. Fuse yang baru di sini sudah saya gantikan. Saya sudah membelinya di toko elektronik seharga Rp500 saja teman-teman. Alhamdulillah murah sekali ya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil memperbaikinya. Sekarang saatnya kita untuk membereskan power supply ini ke bentuk semulanya ataupun merapikannya ya. Oke teman-teman, jadi saya sudah beres untuk merapikan power supply ini. Saya sudah memasang baut-bautnya, menempatkannya ke tempat semulanya. Untuk lebih memastikan, kita akan coba untuk menyalakannya power supply ini kembali ya, menggunakan cara seperti tadi. Karena saya tidak mau ketika saya memang setelah selesai servis, namun ketika dikembalikan itu malah tidak menyala ya, masih tidak menyala. Saya tidak mau membuat kecewa konsumen gitu teman-teman. Kita akan coba colokan dulu. Yap, sudah. Kita buka dulu karena kita buka tegangan nih. Oke teman-teman, kita akan coba untuk nyalakan kembali ya. So let's go start it. Bismillahirrahmanirrahim. Yap teman-teman, power supply-nya sudah menyala kembali. Kita akan coba cek untuk tegangannya di sini ya, apakah sudah ada sekitar 12 volt. Kita akan coba cek untuk memastikan ya. Yap teman-teman, bisa teman-teman perhatikan di sini tegangannya sudah keluar ya, normal dan tidak ada masalah apapun lagi. Oke teman-teman, udah ada ya 12 volt. Alhamdulillah. Nah teman-teman, itu adalah sedikit cara untuk memperbaiki power supply yang mati total. Nah teman-teman, jika teman-teman mempunyai kasus yang sama seperti yang saya alami tadi, bisa teman-teman lihat cara perbaikannya di video ini sampai habis ya teman-teman. Ataupun buat teman-teman yang sedang belajar memperbaiki elektronik, bisa menjadikan video ini sebagai referensi untuk kedepannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Mudah-mudahan teman-teman suka dan menikmati video yang saya buat ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.